Pembicara selanjutnya adalah Profesor Dr. Iwayan Sukeyase, MSI, dengan topik yoga dan meditasi dalam meningkatkan prestasi atlet. Dan sebelum beliau memaparkan tentang materinya, yang akan bacakan tentang CV beliau. Profesor Wayan Sukeyase, beliau lahir di Desa Antap, Tabanan, Bali pada tanggal 25 Mei tahun 1959 dan pada tahun 1980 sampai tahun 1986 beliau menyelesaikan S1 mendalami bahasa dan sastra Kawi di Fakultas Sastra Universitas Udayana. Pada tahun 2005 sampai 2010 beliau mendalami bidang sastra naratif di program studi linguistik pasca sarjana Udayana untuk meraih gelar S3. Jabatan beliau luar biasa sekali. Beliau pernah menjadi Dekan Fakultas Ilmu Agama UNHI pada tahun 2002 sampai 2006 dan beliau juga pernah menjadi Ketua Program Studi S3 Ilmu Agama dan Kebudayaan pasca sarjana UNHI tahun 2001 sampai 2017 serta menjadi Direktur Pasca Sarjana UNHI sejak tahun 2019 sampai 2022. Beliau luar biasa banget juga bahwa beliau telah menghasilkan beberapa karya yang sudah terbit seperti Gita Swastia, Gita Reformasi, Teori Rasa Memahami tentang Taks, Ekspresi dan Metodenya. Juga karya beliau ada Yoga Marga Rahayu, Aji Sangkya, Kerja dan Swadharma, serta Samkhya dan Yoga. Serta ada juga karya beliau tentang Roga dan Yoga. Masih banyak karya beliau yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Dan beliau juga membuat sejumlah artikel ilmiah yang terbit di majalah UNHI Indonesia dalam Dharma Smerti dan Widya Dharma. Kepada Profesor Wayan Sukeyase kami silakan. Om Swastiastu, salam bahagia dan sejahtera kepada kita semua, kepada Ibu Laksmi Duarsya, para sesepuh KONI, Bapak Dokter yang berbahagia, sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan hal-hal yang pokok dalam hal yoga. Udah masuk nih. Sampun bisa dilihat tampilan kami? Sampun, Prof. Tinggal di maximize, Prof. Ya, di maximize. Ya. Oke. Topik yang diberikan ke saya adalah yoga dan meditasi dalam meningkatkan prestasi olahraga. Ini hal yang nampaknya baru bagi saya, sehingga saya mendesain pembelajaran yoga ini disesuaikan dengan tentang keberadaan atlet gitu. Saya mulai dari asumsi ya, para atlet sesungguhnya adalah peyoga jika. Pertama, kan atlet sudah jelas olahraga fisik, juga perlu olahraga mental, psikis. Nah, yang mungkin belum maksimal adalah olahraga hati. Apabila ketiga
diri ini, fisik, psikis, spiritual, dilakukan atas nama dan demi Tuhan, itulah yoga. Apa yang dimaksud demi Tuhan? Keluhuran diri. Ya. Pertama-tama keluhuran diri. Menyadari diri bahwa aku adalah roh. Aku adalah jiwa. Badan ini adalah alat sang jiwa. Juga untuk keluhuran organisasi. Bangsa itu. Jadi dari diri meluas, terus meluas. Perluasan kesadaran, itulah yoga. Tadi Bapak Dr. Adiarte Griyadi sudah menyampaikan hal yang sangat teknis berkaitan dengan mengapa perlu beryoga. Nah, saya dari sudut yoga, sejak abad ke-6 sebelum Masehi diklasifikasi bahwa ada 3 penyebab penderitaan, 3 penyebab kegagalan hidup. Yang pertama itu adalah faktor eksternal, terserang penyakit seperti sekarang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Adiarte, adalah terserang virus COVID, terserang bakteri, terserang jamur, terantuk benda keras yang menyebabkan kita sakit diakibatkan oleh faktor-faktor dari luar diri. Yang kedua adalah faktor internal, gangguan mental. Bagi yang mau berlatih yoga, inilah nanti menjadi pusat perhatian karena mental akan berpengaruh kepada fisik. Gitu. Pikiran menentukan fisik. Apa gangguan mental itu? Misalnya egois, suka marah, loba, iri hati, itu, dan sejenisnya itu. Egois. Itu dipandang sebagai gangguan mental. Ada satu gangguan lagi yang sulit kita prediksi, yaitu faktor supranatural. Faktor supranatural ini pertama-tama ditentukan karena faktor internal, faktor mental kita. Misalnya, kita berkata-kata kasar menyebabkan orang tua sakit hati. Itu salah satu, sakit hati. Atau guru sakit hati karena sikap kita yang sombong. Nah, akibat dari itu, katakanlah orang tua mengutuk kita. Nah, dari kutukannya itu menyebabkan kita akan mengalami gangguan supranatural. Misalnya disambar petir, hanyut di sungai, tenggelam di laut, dan sejenisnya yang tidak dapat kita prediksi. Nah, karena ada 3 hal yang menyebabkan kita terganggu, maka para Maharsi Patanjali mengajari kita ada 3 jalan hidup sukses. Yang pertama, umum. Tentu kita harus meliterasi diri, rajin belajar, memperluas ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan duniawi maupun ilmu pengetahuan spiritual. Hal-hal yang didalami dalam konteks ini mempertanyakan diri, siapa aku? Alam semesta ini apakah esensi alam semesta, dan seterusnya. Sehingga kita memiliki wawasan spiritual yang dalam, memiliki wawasan ketuhanan yang mendalam. Itu ada beberapa hal dalam konteks ini. Pertama, pemahaman tentang ketuhanan. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang diri. Yang ketiga, pemahaman yang mendalam tentang profesi kerja.
Yang ketiga, memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan, diri kita dari kecil menjadi dewasa, lalu nanti tiba waktunya akan pulang kembali ke alam baka, dan pengetahuan kebebasan, kemahardikaan gitu. Jadi ada 5 hal yang harus didalami dalam konteks untuk memperluas wawasan ini sehingga kita memiliki wawasan yang holistik. Yang kedua, di sini tidak cukup apa yang harus kita bebankan ke otak, tetapi harus diturunkan ke hati, dibumikan dengan berlatih yoga. Yang ketiga adalah pantang melakukan perbuatan berdosa. Banyak hal, maka tadi dari Bapak Dokter itu kan ada tapa brata itu. Mengatur pola makan, pola olahraga, dan seterusnya. Itu tadi sudah disampaikan dengan sangat bagus oleh Pak Dokter. Nah, inilah 3 rangkai yang menyebabkan seorang hidup berprestasi. Luas wawasan, tekun berlatih yoga, mengendalikan diri. Nah, saya ingin menyampaikan apa sih yoga itu? Mengendalikan gelombang-gelombang pikiran buyar menjadi fokus dan tenang melalui olah fisik, mental, dan spiritual. Jadi yoga itu tekanannya pada pikiran, mengendalikan gelombang-gelombang pikiran, fluktuasi pikiran kita kan banyak sekali keluar diri, lewat mata, lewat telinga, dan lain sebagainya. Itulah yang kita ingin kendalikan melalui pelatihan yoga, termasuk juga di dalamnya adalah dari olahraga itu sendiri. Mengapa pikiran? Karena menurut Hindu, pikiran atau mungkin para psikolog, pikiranlah yang menentukan keberadaan seseorang. Pikirannya yang menentukan. Jika berpikir positif, ia akan berprestasi. Jika berpikir negatif, ya akan kehilangan prestasi, jatuh diri. Nah, pikiran menurut yoga disebut cita, itu pertama-tama berupa hendak memori diri, kemudian inteligensi, kita memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, jika kita mampu nanti memokuskan pikiran. Juga kita memiliki ego, keakuan, ahamkara atau kepribadian. Jika sudah memiliki pikiran indrawi yang disebut manah, yang mendalikan 10 indera kita. Sudah umum ini diketahui, jadi pikiran itu lingkupnya luas seperti ini dalam yoga. Inilah yang ingin kita pelajari pada kesempatan ini. Pikiran dapat pula diklasifikasi atas 2 pilar, yaitu pikiran benar. Pikiran benar itu bahwa dapat menyatakan apa adanya, empirik, rasional. Nah, rasional, empirik, rasional ini ilmu. Tetapi yoga menambah satu lagi, apa yang dikatakan oleh hati nurani, wahyu, sabda Tuhan. Ada testimoninya, dibenarkankah tidak dari apa yang rasional di otak, hati bagaimana? Nah, lawannya adalah pikiran salah. Misalnya keliru tafsir. Di tempat yang gelap ada seutas tali, lalu kita terkejut menyangka bahwa tali itu adalah ular. Menghayal, sebagaimana biasa kita sering menghayal, mencoba mengangan-angankan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Suka mengenang masa lalu, ini juga beban bagi pikiran ya. Lebih-lebih suka mengenang hal-hal yang bersifat buruk di masa lalu. Tidak merefleksi masa lalu untuk perbaikan kehidupan pada saat ini. Yang terakhir adalah malas pikir, suka tidur, suka mimpi. Termasuk fluktuasi pikiran. Kesemua itu menyebabkan
keadaan pikiran kita cenderung melemah atau salah pikiran yang menjadi pikiran yang depresi. Nah, di yoga juga dikatakan ada 5 sumber kesedihan. Yang pertama tentu kebodohan atau awidya. Bodoh spiritual, tidak memiliki pengetahuan tentang ketuhanan, tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sang diri. Itu yang disebut kebodohan dalam konteks ini. Bukan berarti misalnya seorang dokter memiliki profesi, memiliki kemampuan bidang kedokteran yang mendalam, tetapi tidak memiliki wawasan spiritual, disebut juga bodoh dalam konteks yoga. Akibat dari bodoh itu, kita akan memiliki pandangan yang salah bahwa memandang fisik ini bersifat abadi, padahal dia bersifat sementara. Memandang bahwa dalam diri tidak ada apa-apa, itu dipandang sebagai memiliki pandangan yang salah. Akibat dari itu, karena kita cenderung duniawi, maka menjadilah kita orang yang egois. Akibat dari egois, kita sering tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu kita benci kepada yang berhasil, cemburu, marah. Nah, ini 2 hal yang sesungguhnya jika kita egois, kita akan menjadi orang yang pembenci, pencemburu, pemarah, iri hati, dan seterusnya. Nah, akibat dari semua itu, kebodohan itu, timbul rasa khawatir, takut, bingung, dan pikiran menjadi blank. Nah, ketakutan kita yang sekarang ini kan ketakutan pada virus ya, terpapar virus COVID-19 ini. Kita betul-betul mengalami stres seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Dokter ya. Nah, hambatan yoga saya kira tidak jauh beda dengan hambatan untuk menjadi seorang atlet. Sakit, malas, ragu, kurang minat, suka tidur, gemar nikmat duniawi, mengumbar nafsu seks misalnya, pikiran sesat, gagal fokus, banyak pikiran kusut. Jadi inilah yang disebut sebagai hambatan yoga. Nah, kita sekarang masuk ke apa sih yoga itu? Ada yang disebut yoga fisik. Yoga fisik itu adalah yoga yang konsentrasinya pada penyehatan tubuh, napas, dan kemampuan konsentrasi yang disebut hatha yoga. Ada yoga psikis, mental, yaitu meditasi dan relaksasi, itu disebut raja yoga. Nah, untuk bisa melaksanakan yoga ini, kita harus memiliki ketekunan dan kewaspadaan diri, ikhlas dan sabar, itu disebut vairagya dan abhyasa dan vairagya. Tidak bisa sekarang kita latihan yoga, besok lain lagi, besok lain lagi, balik kembali, tidak begitu. Harus continue. Sehingga betul-betul fisik terlatih dengan gerak-gerak yoga atau kemampuan konsentrasi kita. Suksesnya tahan uji. Seperti para atlet itu jika dipukul tidak kapok, tahan uji, ya tahan banting, teguh pendirian. Nah, ini yang penting juga, tidak seperti apa yang dilatihkan, tapi mandiri, kreatif, terus berusaha. Swadhyaya. Yang tidak kalah pentingnya adalah haruslah beriman
beriman. Beriman kepada Tuhan, yakin kepada diri. Karena beriman kepada Tuhan, kita menjadi yakin kepada diri. Karena Tuhan seperti matahari dengan sinarnya itu adalah percikan ketuhanan dalam diri yang menjadikan kita merasa nyaman, terlindungi, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke yoga. Fondasi yoga itu komitmen diri. Komitmen cinta profesi, jujur, patriot, tidak mencuri, mengendalikan nafsu seks, tidak menyuap, dan menerima suap. Itu fondasi. Saya kira di perisai diri, di yoga-yoga yang lain itu tentu harus cinta profesi. Bapak dokter, ibu dokter, cinta profesi kedokterannya. Saya cinta profesi saya sebagai dosen di bidang bahasa dan sastra. Perisai dirinya haruslah suci dan bersih. Seorang peyoga itu harus menjaga diri supaya bersih, pikirannya suci, tenang, tahan uji, mandiri, beriman. Itu perisai diri, itu pelindung. Nanti Brahma Kuaca istilahnya nanti kalau di dalam yoga yang ingin mendalami ada perisai yang bisa menyebabkan kita kalau secara rasio mungkin kalah lawan dia, tetapi mengapa bisa menjadi menang, itu ada aspek-aspek yang bersifat tidak disadari oleh kita bersama, karena dalam hidup ini kita kan tidak bisa lepas dari hubungan antara Buana Alut dan Buana Agung, diri dengan alam semesta. Nah, Hatha Yoga itu yang pertama disebut olah fisik, asana. Tujuannya agar pikiran fisik lentur, cerah, bertenaga, sehat dan bugar. Lentur ya. Tidak hanya berotot tapi kaku, tapi ini lentur ya, seperti gerakan-gerakan yang tampak dalam gambar itu. Kemudian olah napas, ini satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan secara seperti yang saya sampaikan. Jadi ketika olah fisik, ketika peregangan menarik napas, ketika berdengkuk itu melepaskan napas dan seterusnya itu. Sehingga napas menjadi panjang dan halus. Panjang dan halus. Nah, di situ disertai dengan olah pikir, pratyahara, fokus pada gerak dan napas. Pikiran itu fokus pada gerak dan napas. Tidak boleh dibiarkan pikiran keluar diri. Hal-hal yang ada di luar diri, hendaknya jangan dihiraukan. Nah, inilah yang disebut dengan Hatha Yoga. Inilah yang populer belakangan ini. Dari aspek ini sesungguhnya pendukung untuk bisa mencapai yoga yang sebenarnya. Jadi harus sehat fisik dulu. Fisik, napas, dan pikiran indrawi itu harus harmoni. Harmoni pada gerak fisik, gerak napas, itu di situ napas masuk diikuti oleh pikiran, napas keluar diikuti oleh pikiran, gerak melengkung dan lain sebagainya diikuti terus oleh pikiran. Pikiran tidak boleh berada di luar diri, sama dengan ketika para atlet bertarung pasti harus fokus pada yang diajak bertarung saja, tidak menghiraukan apakah ada sorak di luar, ada bisik-bisik di luar, ada macam-macam, tidak dihiraukan. Nah, meditasi disebut dhyana yoga. Itu tadi setelah pikiran dikumpulkan ke dalam, dikonsentrasikan, disatukan, konsentrasi pada pusat konsentrasi. Itu disebut dharana. Kemudian fokus pikiran itu pada objek, misalnya dengan mempergunakan sinar. Biasanya orang memfokus pada sinar lilin atau lambang-lambang tertentu sesuai dengan agama yang dianut masing-masing, atau Dewata, nama-nama Tuhan yang dipilih, silahkan. Itu tidak. Yang penting
pikiran terus fokus. Pikiran yang fokus inilah yang disebut meditasi. Kemudian ada dalam konteks yang lain, kalau ini pikiran fokus, memokuskan pikiran. Seperti kita mempergunakan sinar matahari yang buyar itu kita fokuskan dengan kaca pemokus itu hingga menjadi surya kanta itu. Kemudian relaksasi laya yoga supaya kita bisa dalam kondisi tidur telentang itu seperti mayat gitu. Seperti mayat, merilekkan diri itu laya ya. Merilekkan diri, segala sesuatu harus dirilekkan. Berbeda dengan konsentrasi dan relaksasi. Nah, dari apa yang saya jabarkan tadi, bisa dikonstruk pemikiran yoga itu atas 8 tahap. Yang pertama itu adalah komitmen, perisai diri, yama niyama brata, itu disebut etika yoga. Kemudian dibarengi oleh olah fisik, olah napas, olah pikir, itu disebut bahir angga yoga, yaitu yoga persiapan untuk mencapai tataran yoga yang sebenarnya. Nah, baru kemudian, ini konsentrasi, meditasi, diam hening, itu yang disebut dengan samadhi. Dharana, dhyana, samadhi, itu antar angga sadhana. Inilah yoga yang sebenarnya. Ini sarana yang mengantarkan orang mencapai antar angga sadhana, itu samadhi yang sebenarnya. Nah, tentu untuk bisa mencapai tataran yoga yang 8 itu, maka disiplin wajib, sikap ikhlas wajib. Mengapa? Karena kita akan ingin mencapai keadaan merdeka, kaivalya. Tujuan yoga itu adalah menjadikan kita bebas berkreatif dengan penuh rasa bahagia, melakukan pertarungan dengan perasaan penuh cinta. Tidak ada perasaan benci terhadap lawan, misalnya. Nah, apa manfaat yoga? Fisik sehat jelas. Cerdas emosional, karena kita kan mengendalikan emosi-emosi kita. Cerdas intelektual, karena memiliki kemampuan fokus yang tajam. Cerdas spiritual. Jadi 3 kecerdasan yang diulukan dijama oleh para pendidik itu kan cerdas emosional, cerdas intelektual, cerdas spiritual. Saya kira itu yang umum. Yoga itu harmoni dengan alam semesta. Semoga berprestasi dan berbahagia.